Haleluya. Mengenai rute orang mati, Roman Katolik menyatakan bahwa orang baik setelah mati, rohnya pergi ke surga dengan mengutip Injil Lukas pasal 16 ayat 22 dan pasal 23 ayat 43. Mereka berpaham bahwa orang baik setelah mati, rohnya dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham atau Firdaus, dan mengartikan Firdaus dalam Lukas 23 ayat 43 ini sebagai surga. Katolik menyatakan pula bahwa orang jahat setelah mati, rohnya pergi ke neraka, lalu mengutip Lukas 16 ayat 23, serta menyatakan bahwa alam maut itu adalah neraka. Akan tetapi, kami berpendapat bahwa pangkuan Abraham dalam Lukas 16 ayat 22, yaitu Firdaus dalam Lukas 23 ayat 43 adalah dunia orang mati, bukan surga. Demikian juga alam maut dalam Lukas 16 ayat 23 adalah Hades dunia orang mati, bukan Gehenna neraka. Dan dunia orang mati adalah tempat di mana roh dan jiwa manusia saja turun tanpa tubuh. Maka berbeda dari neraka, di mana roh dan jiwa bersama tubuhnya dilemparkan setelah dihakimi. Mari kita membahas rute orang mati yang berdasarkan kitab suci. Sebelum iblis dijadikan tak berdaya oleh kematian Yesus di atas kayu salib, dan sebelum Tuhan Yesus menaklukkan maut dan dunia orang mati, serta kuburan di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam, entah yang baik, entah yang jahat, semuanya diturunkan ke dalam dunia orang mati. Jadi, sebelum Tuhan Yesus bangkit, yaitu sementara iblis memegang otoritas atas maut dan dunia orang mati, tak ada satu jiwa pun yang naik ke surga setelah mati. Ibrani 2 ayat 14. Semuanya diturunkan ke dalam dunia orang mati. Tentang hal ini, Yakub sendiri berkata bahwa setelah mati, ia akan turun ke dunia orang mati. Dalam kitab Kejadian pasal 37 ayat 35 dan pasal 42 ayat 38. Ayub juga bersaksi bahwa ia akan pergi ke dunia orang mati. Dalam Ayub pasal 14 ayat 13. Dan mengenai orang yang diselamatkan turun ke dunia orang mati, kita mendapat pengertian lebih jelas lagi dalam Injil Lukas 23 ayat 43. Tuhan Yesus berkata kepada penjahat yang bertobat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Lalu segera setelah Tuhan Yesus wafat di atas kayu salib, ia turun ke bagian bumi yang paling bawah, yaitu dunia orang mati. Ayat-ayat yang membuktikan hal ini adalah Matius 12 ayat 40 dan Kisah Rasul pasal 2 ayat 27 dan 31. Saya membaca Matius 12 ayat 40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Tuhan Yesus berkata, seperti Yunus mati dan tubuhnya di dalam perut ikan, serta roh dan jiwanya di dalam dunia orang mati 3 hari 3 malam, demikian juga Tuhan Yesus akan mati. Lalu tubuhnya di kuburan Yusuf, serta roh jiwanya akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Tentang Yunus, dibahas dalam Yunus pasal 1 ayat 17 sampai dengan pasal 2 ayat 2, 5, dan 6. Tentang Tuhan Yesus dalam Kisah Rasul 2 ayat 27.
Sekarang kita membaca Kisah Rasul 2 ayat 27. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Dalam terjemahan American Standard Version ayat 27a, because thou will not leave my soul unto Hades. Sebab engkau tidak akan meninggalkan jiwaku di dalam Hades, yaitu dunia orang mati. Ayat ini memberi isyarat bahwa sebelum kebangkitan Tuhan Yesus, roh dan jiwa Yesus ada di dalam dunia orang mati. Dan segera setelah roh dan jiwanya keluar dari dunia orang mati, menyatu dengan tubuh yang telah menjadi tubuh yang tidak dapat mati. Demikianlah Tuhan Yesus dibangkitkan. Kisah Rasul 2 ayat 31. Saya bacakan. Karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Berdasarkan Matius 12 ayat 40 dan Kisah Rasul pasal 2 ayat 27 dan 31, kita dapat menarik kesimpulan bahwa segera setelah Yesus wafat di atas kayu salib, tidak langsung naik ke surga, tetapi turun ke dunia orang mati yang ada di rahim bumi 3 hari 3 malam. Oleh karena itu, Firdaus yang dijanjikan kepada penjahat yang bertobat itu bukan Firdaus di surga, tetapi Firdaus di dunia orang mati. Sebelum Tuhan Yesus memegang segala kunci maut dan kerajaan maut, iblis yang berkuasa atas maut, maka semua jiwa, bahkan jiwa-jiwa yang telah diselamatkan pun, diturunkan ke dunia orang mati, serta ditawan oleh iblis tidak sesuai dengan kehendaknya sendiri. Dalam Ibrani 2 ayat 14. Jadi, Abraham, Yakub, Musa, Daud, pengemis Lazarus dalam Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 31. Bahkan penjahat yang bertobat di atas kayu salib. Semua yang telah ditebus turun ke dalam dunia orang mati serta ditawan oleh iblis di dalam Firdaus, yaitu kompartemen Hades yang nyaman. Akan tetapi, oleh kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, iblis telah dijadikan tak berdaya. Lalu, 3 hari 3 malam, Yesus turun di Hades dunia orang mati dan membebaskan roh-roh orang-orang benar yang ditawan oleh iblis. Kemudian, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, semua roh orang benar itu dibawa bersama-sama dengan Tuhan ke surga. Ibrani 2 ayat 14 dan 15 dan Efesus 4 ayat 8 sampai dengan 10. Saya membacakan Ibrani 2 ayat 14 dan 15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Efesus 4 ayat 8 sampai dengan 10. Itulah sebabnya, kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik, jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu.
Sejak Ibrani 2 ayat 14 dan 15, serta Efesus 4 ayat 8 sampai dengan 10, tak satu pun yang diselamatkan turun ke dunia orang mati, serta ditawan oleh iblis. Tetapi semuanya langsung dibawa ke surga dan tunggu kebangkitan tubuh mereka. Tempat di mana roh-roh orang-orang benar ditahan di dalam dunia orang mati disebut Firdaus atau pangkuan Abraham. Firdaus ini disebut juga sebagai kompartemen Hades yang nyaman dan terpisah dari kompartemen siksaan Hades melalui jurang yang tak terseberangi di antara kedua kompartemen itu. Lukas 16 ayat 26. Dan Firdaus, kompartemen Hades yang nyaman yang ada di bagian bumi yang paling bawah, merupakan suatu rumah tahanan. Dan tempat rumah tahanan itu sekarang pun tetap ada. Hanya saja tidak ada tawanan yang ditahan di dalamnya. Karena sejak Ibrani 2 ayat 14 dan 15 dan Efesus 4 ayat 8 sampai dengan 10, yang diselamatkan semuanya langsung naik ke surga dan ada bersama-sama dengan Tuhan. Dan nanti pada waktu kedatangan Tuhan di udara, semua roh orang benar itu akan turun bersama-sama dengan Tuhan. Dan setelah kebangkitan tubuh, Tuhan Yesus akan membawa mereka kembali ke surga. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan 17 dan pasal 3 ayat 13. Dalam Matius 16 ayat 18, Tuhan Yesus berkata, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Firman ini menandakan bahwa sebelum kebangkitan Tuhan Yesus, alam maut, dunia orang mati, berkuasa atas orang-orang benar setelah mati. Akan tetapi, sejak kebangkitan Tuhan Yesus, yang olehnya Tuhan Yesus memegang segala kunci maut dan kerajaan maut, orang-orang yang mati dalam Tuhan, rohnya tidak diturunkan ke dunia orang mati, tetapi langsung dinaikkan ke surga dan menunggu tubuh kebangkitan. 2 Korintus 5 ayat 8, Filipi 1 ayat 21 sampai dengan 23, dan Ibrani 12 ayat 22 dan 23, kitab Wahyu 6 ayat 9 sampai dengan 11. Firdaus sebelum Tuhan Yesus bangkit disebut dalam Lukas 23 ayat 43 dan pasal 16 ayat 22. Firdaus setelah Tuhan Yesus bangkit disebut dalam 2 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan 4 dan kitab Wahyu pasal 2 ayat 7. Setelah Tuhan Yesus bangkit, surga merupakan Firdaus. Dan Firdaus itu bukan the intermediate place, tempat perantara, seperti dunia orang mati yang adalah tempat perantara. Meskipun sekarang Tuhan Yesus memegang segala kunci maut dan kerajaan maut, yang mati di luar Tuhan, sekarang pun tetap diturunkan ke dalam dunia orang mati, disiksa oleh nyala api, sementara menunggu tubuh kebangkitannya. Kitab Mazmur pasal 9 ayat 18 dan Injil Lukas 16 ayat 23 sampai dengan 28. Saya membacakan Mazmur 9 ayat 18. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati, ya segala bangsa yang melupakan Allah. Lukas 16 ayat 23. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lazarus duduk di pangkuannya. Orang kaya yang tidak diselamatkan diturunkan ke alam maut, yaitu dunia orang mati.
lalu disiksa oleh api terus-menerus, sedangkan tubuhnya ada di dalam kuburan yang di permukaan bumi. Akan tetapi, Roman Katolik mengajarkan ajaran keliru bahwa alam maut Hades dalam Lukas 16 ayat 23 itu adalah Gehenna, neraka. Alam maut, dunia orang mati adalah tempat di mana hanya roh dan jiwa saja diturunkan. Sedangkan neraka adalah tempat di mana roh dan jiwa bersama tubuhnya akan dilemparkan. Saya katakan lagi, alam maut dunia orang mati adalah tempat di mana hanya roh dan jiwa saja diturunkan. Sedangkan neraka adalah tempat di mana roh dan jiwa bersama tubuhnya akan dilemparkan. Setelah roh dan jiwanya dipersatukan dengan tubuh yang telah dibangkitkan, akan dihakimi. Setelah itu barulah tubuh serta roh dan jiwanya akan dilemparkan ke dalam neraka. Ragi yang meniadakan dunia orang mati alam maut dimulai dari Roman Katolik, lalu tersebar ke kalangan Protestan. Bahkan, kalangan Pentakosta pun diserang oleh ragi itu. Sesungguhnya, Alkitab tidak mengajarkan demikian. Alkitab menyatakan bahwa baik sebelum kebangkitan Tuhan Yesus maupun sesudahnya, orang-orang fasik setelah mati semuanya diturunkan ke dalam dunia orang mati, bukan langsung dilemparkan ke dalam neraka. Karena neraka adalah tempat di mana setelah dibangkitkan serta dihakimi, roh dan jiwa bersama tubuhnya akan dilemparkan. Wahyu 20 ayat 11 sampai dengan 15 dan Matius 10 ayat 28. Saya akan membaca Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Sekali lagi, saya mau menjelaskan bahwa bagi orang-orang yang terhilang, tidak ada perubahan tentang rute orang mati. Yang terhilang setelah mati, tubuhnya dikuburkan dalam kuburan, dan roh dan jiwanya langsung diturunkan ke dalam dunia orang mati. Dan dalam masa kerajaan 1000 tahun pun, tetap diturunkan ke dalam dunia orang mati, kompartemen siksaan Hades. Dalam kerajaan 1000 tahun akan ada dua jenis manusia yang hidup bersama-sama, yaitu umat tubuh jasmani, natural people, dan umat kebangkitan, resurrected people. Dan umat kebangkitan, yaitu umat kebangkitan pertama, akan memerintah atas umat jasmani. Akan tetapi, jika umat tubuh jasmani itu berbuat dosa, maka mereka akan mati. Yesaya 65 ayat 20. Dan setelah mati, tubuhnya akan ada di dalam kuburan, sedangkan roh dan jiwanya akan langsung diturunkan ke dalam dunia orang mati, kompartemen siksaan Hades, seperti yang terjadi sebelum masa kerajaan 1000 tahun. Dan setelah berakhir kerajaan 1000 tahun, akan ada penghakiman takhta putih yang besar, serta kebangkitan kedua. Kebangkitan kedua itu adalah kebangkitan bagi orang-orang fasik, karena semua roh orang benar akan dibangkitkan sebelum masa kerajaan 1000 tahun. Entah pada waktu kedatangan Tuhan di udara, entah dalam masa 7 tahun tribulasi. Saya akan membaca Wahyu 20 ayat 4 sampai dengan 6. Lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya.
dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ayat 5, tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Ayat 6, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Saya membahas ayat kelima. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Orang-orang mati yang lain. Frasa ini menunjukkan orang-orang fasik yang mati yang tidak mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Mereka ini akan dibangkitkan setelah berakhir kerajaan 1000 tahun pada hari penghakiman takhta putih yang besar untuk dihukum. Kebangkitan ini disebut kebangkitan kedua. Kalau ayat 6 berbicara tentang kebangkitan pertama. Saya akan baca ulang saja. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Sekarang tentang penghakiman orang-orang fasik yang mati, kita akan baca Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai dengan 15. Saya akan membaca seluruhnya. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Ayat 14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Saya mau membahas ayat ke-13. Untuk itu saya baca kembali ayat ke-13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Kalimat laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Kalimat ini menunjukkan bahwa laut menyerahkan tubuh orang-orang fasik yang mati yang ada di dalam laut. Lalu kalimat maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Kalimat ini menunjukkan bahwa maut yang berkaitan dengan kuburan menyerahkan tubuh orang-orang fasik yang mati yang ditahan di dalamnya. Kalimat kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Kalimat ini menunjukkan bahwa kerajaan maut, yaitu dunia orang mati, menyerahkan roh dan jiwa orang-orang fasik yang mati yang ditahan di dalamnya. Jadi, tubuh yang diserahkan oleh laut dan kuburan akan menjadi tubuh yang tidak dapat mati, serta
roh dan jiwa orang-orang fasik yang mati, yang diserahkan oleh dunia orang mati, akan menyatu dengan tubuh yang telah menjadi tubuh yang tidak dapat mati. Lalu setelah dihakimi, roh dan jiwa bersama tubuhnya akan langsung dilemparkan ke dalam lautan api, yaitu neraka. Wahyu 20 ayat 15. Sekarang ayat ke-14. Ayat 14 menjelaskan bahwa maut yang telah menyerahkan tubuh orang-orang fasik yang mati dan kerajaan maut, yaitu dunia orang mati yang telah menyerahkan roh jiwa orang-orang fasik yang mati yang ada di dalamnya, kedua-duanya, yaitu maut dan kerajaan maut, akan dilemparkan ke dalam lautan api, yaitu neraka. Saya baca ayat ke-14 ini. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dalam ayat 14b, itulah kematian yang kedua, lautan api. Kalimat ini seharusnya ditempatkan setelah ayat 15. Saya akan membacakan yang benar, ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Setelah mati, tidak ada pengampunan dosa, hanya ada penghakiman, yaitu penghakiman takhta putih yang besar. Orang-orang fasik yang mati rohani akan dihakimi, lalu dilemparkan ke dalam lautan api, yaitu neraka. Itulah yang disebut kematian kedua, lautan api. Wahyu 20 ayat 14b dan Ibrani 9 ayat 27. Selagi hidup, kita bisa mendapat pengampunan dosa oleh darah Yesus, serta diperdamaikan dengan Allah melalui Tuhan Yesus. Dengan jalan demikian, kita terluput dari kematian kekal, yaitu kematian kedua, lautan api. Yesus jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia selain nama Tuhan Yesus yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Rasul 4 ayat 12. Allah Bapa, selagi hidup, kami mau mendapat pengampunan dosa oleh darah Yesus, serta diperdamaikan dengan Allah melalui Tuhan Yesus. Bapa, kami mengucap syukur karena kami telah memahami tentang kebangkitan pertama. Sekarang, roh-roh orang-orang benar ada di surga bersama-sama dengan Tuhan. Dan nanti pada waktu kedatangan Tuhan di udara, Tuhan akan membawa roh-roh orang-orang benar itu untuk kebangkitan tubuh mereka. Dan setelah kebangkitan, Tuhan akan membawa mereka kembali bersamanya ke surga. Akan tetapi, orang-orang mati di luar Tuhan, tubuhnya ada di dalam kuburan, dan roh dan jiwanya diturunkan ke dalam dunia orang mati, menunggu tubuh kebangkitan mereka yang akan terjadi setelah kerajaan 1000 tahun. Dan nanti, pada hari penghakiman takhta putih yang besar, laut akan menyerahkan tubuh orang-orang fasik yang mati yang ada di dalamnya. Dan maut akan menyerahkan tubuh orang-orang fasik yang mati yang ditahan di dalamnya. Serta kerajaan maut, yaitu dunia orang mati, akan menyerahkan roh jiwa orang-orang fasik yang ditahan di dalamnya. Setelah roh jiwanya dipersatukan dengan tubuh yang tidak dapat mati, akan dihakimi. Lalu dilemparkan ke dalam lautan api. Allah Bapa, selagi hidup, kami mau bertobat sungguh-sungguh dan mendapat pengampunan dosa oleh darah Yesus.
Harapan kami, tujuan hidup kami adalah mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Bapa, kami mau diangkat hidup-hidup pada waktu kedatangan Tuhan di udara. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.